Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan notaris di seluruh Indonesia, ketemu lagi kita dengan podcast PPNI, bincang santai dengan notaris. Hadir saat ini Bapak Kabid Rustam Itang, kita sebut biasanya dengan Pak Itang. Ya. Beliau adalah Kabid Aset dan Gedung Kekayaan atau Kekayaan PPNI, ya Pak Itang ya. Podcast kali ini temanya adalah urgensi dan eksistensi gedung Pusdiklat dan Sekretaris YNI. Terima kasih Pak Itang sudah hadir pada malam ini. Terima kasih Pak Mopo, sama-sama. Siap di tengah-tengah kesibukan beliau. Baik Pak Itang, ide dasar dari pembangunan gedung ini apa Pak Itang? Ya, makasih Pak Mopo. Ya, sudah diberi kesempatan untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai gedung Pusdiklat dan Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia. Nah, sebenarnya gedung ini, ide dasarnya itu muncul dari pemikiran para senior kita dulu ya. Ya, itu dimulai dari adanya sekretariat di Roxy dulu, ya itu kan merupakan pinjaman sebenarnya dari para senior kita, dan itu bukan milik Ikatan Notaris Indonesia, bukan milik PPINI, tapi pinjaman dari beliau-beliau. Ya tentu mereka sudah berjasa memberikan sumbangsinya kepada pengurus pusat. Nah, ide baik ini kemudian pencetusnya atau digagas dan kemudian berkembang terus dan puncaknya pada Kongres Makassar. Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Makassar, Kongres 23 tahun 2019. Nah, disitulah kemudian diputuskan oleh presidium, oleh floor anggota semua melalui putusan presidium yang kemudian menjadi putusan Kongres, yaitu pengadaan gedung, ya, pembelian tanah dan bangunan untuk sekretariat PPINI. Ini putusan Kongres ya Pak? Ini putusan Kongres. Jadi tidak ada lagi putusan di atasnya. Terkuat ya? Kuat sekali. Kalau mau merubah itu ya harus Kongres lagi. Nah, dan itu sudah menjadi putusan suara mutlak pada saat itu, bahwa dana abadi yang ada di kas pengurus pusat ya itu digunakan untuk pengadaan gedung sekretariat. Di mana gedungnya? Pada saat itu kita belum tahu, karena kita harus mencari nih di mana lokasi yang representatif untuk sekretariat. Tapi di Jakarta ya harusnya ya? Harus di Jakarta memang pada saat itu, karena memang anggaran dasar kita menyebut bahwa sekretariat itu berkedudukan di ibu kota negara pada waktu itu ya. Pada waktu itu ya. Begitu ide dasar. Perkembangannya Pak, setelah ide dasar kan mungkin gedung ini punya tujuan ya, didirikannya Pusdiklat dan Sekretariat YNI ini. Tujuannya apa Pak dibangunnya gedung ini? Ya seperti kita tahu ya, bahwa sekretariat itu kan sebenarnya merupakan pusat kegiatan, pusat administrasi dari perkumpulan. Ya, nah dengan anggota kita yang sudah begitu besar jumlahnya, kurang lebih 20.000 orang pada waktu itu, yang kemudian diputuskanlah pengadaan sekretariat. Itu sebenarnya karena salah satu penyebabnya daya tampung untuk mengelola organisasi yang begitu besar anggotanya ini, anggota yang tidak terpenuhi sehingga dirasa kurang mampu lagi menampung segala kegiatan. Kalau kita rapat itu kadang-kadang meluber, dan kadang-kadang kita rapat itu di tempat ketua umum pada waktu itu. Nah, kalau jumlahnya kecil kita di sekretariat. Nah, inilah kemudian semua yang menjadi dasar tujuan mengapa sebenarnya pengadaan sekretariat ini dilakukan. Di samping tadi itu adalah melanjutkan cita-cita para pendahulu kita, notaris-notaris senior kita dulu. Nah, itu anunya tujuannya ya. Kemudian
sekretariat ini bukan hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan atau pusat administrasi dari perkumpulan, ya, tetapi menjadi pusat pendidikan, pusat pelatihan. Mungkin simbol juga Pak Itang ya. Ya. Simbol dari Ikatan Notaris Indonesia. Ya, ini akan menjadi kebanggaan. Ya, legasinya ya. Menjadi legasi dari tentu pengurus yang memutuskan itu pada saat diadakan keputusan pengadaan gedung ini, pembelian gedung ini. Nah, jadi menjadi selain menjadi legasi, kemudian juga menjadi kebanggaan perkumpulan, menjadi sesuatu yang mengangkat harkat dan martabat profesi ya, notaris. Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Ya. Nah, itu Pak Moko. Ya, di samping sebagai simbol mungkin atau legasi, jadi sebagai kebanggaan para notaris di seluruh Indonesia lah ya, bahwa Ikatan Notaris Indonesia atau INI punya gedung sekretariat yang existing. Betul sekali di Jakarta, karena memang jumlah anggota yang sangat luar biasa ya, 21.000, di mana mobilisasi kepengurusan dan segala macam itu pusatnya di Jakarta. Kita harus punya gedung yang representatif untuk segala kegiatan anggota maupun pengurusnya. Ya. Progres pembangunannya gimana Pak? Ya, jadi seperti yang kita lihat sekarang ini ya, gedung ini sudah kita gunakan. Ya. Gedung ini sudah mencapai mulai sebenarnya kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun ya. Sejak pembangunan pertama kali, peletakan batu pertama. Ya. Progres pembangunan sekarang ini sudah mencapai 90% ya, menuju ke 95%. Ini tinggal bagian-bagian kecil saja sebenarnya yang harus kita benahi. Ya, misalnya ada bagian-bagian tertentu lift belum lengkap ya. Kemudian ya bagian-bagian luar sedikit ada yang harus diperbaiki, dan itu semua berjalan sesuai dengan progres yang sudah kita susun bersama dalam bentuk RAB. Ya, karena RAB dari gedung ini memang lumayan besar juga. Hampir sama dengan harga pembeliannya sendiri, tanah dan bangunan ini. Nah, itu berapa lantai sih Pak rencananya Pak? Ini semua ada 4 lantai ya. Tapi di rooftop itu ada lagi satu ya, area komersial nanti ya. Ya, yang diharapkan nanti. Jadi gedung ini sebenarnya multiguna, bisa juga untuk digunakan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya anggota Ikatan Notaris Indonesia, bisa juga digunakan oleh masyarakat umum apabila dirasa ya cocok barangkali mereka mungkin mau rapat atau mau mengadakan kegiatan-kegiatan kecil-kecil ya, yang tidak terlalu mengundang banyak orang. Nah, ini bolehlah digunakan. Ya, ini kan juga bagian dari INI juga yang ingin mengajak masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan, termasuk pengadaan gedung ini sendiri. Paling enggak bahwa INI itu hadir di tengah-tengah masyarakat, karena memang dari masyarakat dan untuk masyarakat. Untuk masyarakat, betul sekali Pak Mo. Jadi trust itulah yang dibangun ya Pak Itang ya. Betul. Kita tidak pernah memikirkan ya. Pada saat kita dulu masih awal-awal jadi notaris, punya gedung semegah ini. Luar biasa ya. Boleh kita sandingkan dengan gedung-gedung dengan profesi yang lain. Tidak kalah ya. Tidak kalah, bahkan kita mungkin yang terbaik ya. Yang berdiri sendiri, tidak dompleng di gedung, tidak nyewa di gedung, ya seperti yang kebanyakan organisasi profesi lain. Tidak dibantu oleh orang lain, dibantu oleh siapapun. Betul sekali. Jadi mandiri ya. Benar-benar mandiri, mengandalkan dana dari kekuatan kita sendiri, ya sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga kita. Bahwa dana-dana itu diambil dari iuran anggota, kemudian sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, dan sumbangan dari donatur. Itu. Berarti peran signifikan para anggota yang punya cita-cita mewujudkan sekretariat bersama, supaya kita punya marwah, kita punya kegiatan yang bisa ditampung di gedung sekretariat ini ya Pak. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali Pak. Di samping itu Pak, kalau seandainya mungkin ada komersial areanya, terus saya dengar-dengar ada
semacam hotel atau penginapan bagi anggota yang tidak mampu, yang datang ke Jakarta, yang ingin berurusan dengan PP pengurus pusat ataupun kegiatan yang lain, itu bisa Pak ditampung di sini. Ya, ini yang perlu juga diketahui oleh anggota ya, bahwa pusat pendidikan dan sekretariat ini juga bisa menampung ya teman-teman kita, saudara-saudara kita, para notaris di daerah yang ke Jakarta untuk urusan dengan sekretariat misalnya, dan kemudian ingin menempati sekretariat ini, ya kita menyediakan tempat. Kita menyediakan, ada kamar yang kita siapkan, ya tentu dengan fasilitas yang tidak semewah hotel, tapi sangat layak untuk ditempati. Ya, jadi teman-teman kita kalau ke Jakarta untuk urusan-urusan yang urusan notaris lah boleh tinggal nelpon sekretariat, apakah ada tempat untuk bisa numpang. Insya Allah kita akan tampung di sini, ya. Luar biasa sekali, luar biasa. Tujuannya mulia sekali gitu loh. Ini yang harus banyak diketahui oleh para notaris atau ALB di seluruh Indonesia nih, bahwa gedung Pusdiklat TNI ini tidak hanya murni pengurusan yang sifatnya reguler di bidang kenotariatan saja, tapi juga ada hal-hal yang lain yang bisa menunjang teman-teman atau rekan-rekan notaris di daerah yang ada hubungan atau ada urusan dengan PPWNI seperti dijelaskan oleh Pak Itang tadi. Pak, kalau tentu kan sebelum gedung ini ada perbedaan sebelumnya mungkin Pak, sesudah dan setelah dan sesudah atau sebelum dibangunnya gedung ini. Iya. Tentu perbedaannya besar sekali ya. Gimana, karena bagi kita ini yang sudah pengalaman pada masa lalu, dan kemudian merasakan kondisi perkumpulan saat ini di mana gedung ini sudah ada, tentu merasakan perbedaan yang jauh sekali. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita rapat, kita berkegiatan di kantor pusat PPWNI dulu. Kalau ada yang masih ingat Roxy namanya, itu tempatnya kecil, meskipun 3 lantai, tapi kecil, jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang ini, yang semua tempat ada, mulai dari musolanya ada, ruang rapatnya ada beberapa, di luar dari ini kantor sendiri kemudian ada ruang komersial, kemudian ada ruang santainya nanti di rooftop, kemudian tadi itu ada kamar-kamar yang kita siapkan. Nah, ini dulu kita tidak dapatkan di sekretariat yang lama, dan bahkan sekretariat lama itu tidak pernah difikirkan untuk seperti ini. Benar-benar hanya dipersiapkan untuk mengurus administrasi para notaris. Nah, sekarang ini bukan hanya administrasi yang kita urus, tapi semua, sampai kegiatan-kegiatan yang itu tadi, datang ke Jakarta, mungkin urus PT-nya di Jakarta, Kementerian Hukum, yang urusan dengan Jakarta lah, datanglah ke sini, mampir ke sini, kemudian nginap di sini. Insya Allah kita akan bantu. Pak, ada cerita yang menarik dulu Pak. Jadi ada delegasi asing nih Pak ingin berkunjung ke sekretariat PPWNI atau YNI. Sampai kita bingung Pak, yang kata yang senior senior dulu bilang, kita nih bingung mau taruh ke mana, terus mau dikasih di mana gitu. Kita belum punya tempat yang baik lah untuk menyambut delegasi asing. Itu ceritanya gimana Pak sampai begitu sehingga kita punya harapan atau membangun suatu harapan untuk terjadinya gedung ini. Jadi saya juga mendengar cerita itu dulu bahwa ada delegasi asing dari notaris belahan dunia yang lain ingin berkunjung, seperti biasanya lah Kalau kita misalnya juga berkunjung ke satu negara lain, tentu kita juga ingin bagaimana sih kondisi notaris tersebut sekretariatnya bagaimana. Nah, pada waktu itu juga begitu.
mereka ingin berkunjung, ya ternyata kita kebingungan. Aduh, ini gimana situasi kantor kita? Ya, sekretariat kita kurang representatif ya, kurang dibersihkan seperti apapun, tetap juga ya kurang membanggakan lah ya. Iya, iya. Nah, kita sekarang ini sangat berharap mereka datang lagi kembali. Kita berharap mereka datang ke sini. Bukan kita punya gedung, guys. Ini loh, gedung kita ini seperti hotel. Gitu. Nah, pada saat Kongres Dunia kemarin, ini kan sudah disampaikan. Tapi belum jadi pada saat cuman pada waktu itu memang belum jadi. Jadi, tapi mereka sudah memberikan acungan jempol ya pada Ikatan Notaris Indonesia ternyata. Dan bahkan mereka pun sebenarnya kadang-kadang punya tempat juga tidak representatif seperti kita, gitu. Karena mereka juga seperti sewa di suatu gedung, gabung dengan kantor lain. Nah, ternyata setelah tahu bahwa Ikatan Notaris Indonesia itu punya gedung tersendiri yang mandiri, biaya sendiri, mereka mengacungi jempol dan mereka suatu saat katanya akan datang melihat di sini, studi banding lah. Bagaimana sih pengelolaan kantor ini sampai bisa seperti ini? Nah, itu seperti apa kondisinya mungkin ya, kondisinya apa maintenance-nya ya, yang penting biayanya segala macam. Betul. Mereka akan tanyakan ya, kok bisa berdiri existing gedung sekretariat atau pusdiklat ini. Betul. Nah, Desember 2025 itu akan ada kegiatan di Jerman. Ya, Januari di Jerman itu kongres ya. Nah, disitulah nanti akan diperlihatkan, minimal kita akan memperlihatkan gedung kita, ya sosoknya seperti apa. Luar biasa. Nah, sehingga mereka pasti akan saking terkagum-kagum lagi dengan Ikatan Notaris Indonesia. Kita kan kalau nggak salah anggota yang ke-60 berapa ya, kalau masuk bontot lah ya. Tapi kita sudah secara itu sudah mandiri gitu loh. Betul sekali. Keaktifan kita itu sebenarnya dimulai sekitar 3 tahunan lah ya. 3 tahunan aktifnya kita ya. Aktif sebelumnya sih kita memang sudah menjadi anggota, tapi ya karena mungkin persoalan-persoalan, karena untuk menjadi anggota itu kan ada juga sih biaya-biaya yang harus kita bereskan ya. Nah, semua itu bisa terbereskan ya kira-kira 3 tahunan lah ya. Sehingga sebenarnya dengan kurun waktu 3 tahun dengan kondisi kita seperti sekarang ini sudah sebenarnya lompatan yang luar biasa bagi pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, khususnya lompatan gedung. Jadi ini yang harus diketahui nih oleh Notaris Indonesia, apalagi notaris baru, bahwa keadaan pusdiklat saat ini bukan hanya digunakan hanya untuk pusdiklat saja, tapi bisa digunakan untuk yang lain. Nah, untuk yang lain itu apa, Pak? Ya, seperti kan banyak nih kegiatan nih ya, yang lain. Kegiatan intern kita sendiri misalnya ya. Ini rapat-rapat. Kemudian mungkin anggota luar biasa sudah pernah merasakan ya, bagaimana kita laksanakan ujian kode etik di sini. Itu pernah kita lakukan 2 kali. 2 kali kita lakukan di sini. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan lain HUT ya. Hari ulang tahun Ikatan Notaris Indonesia yang ke-116 kemarin. Nah, kita rayakan juga di sini. Dari beberapa instansi juga datang. Mereka datang sebenarnya selain menghadiri, mereka sebenarnya melihat sini sosoknya ini sekretariat yang seperti apa gitu. Kok di luar gembar-gembornya luar biasa. Ternyata setelah mereka datang, wah ini hebat betul sekretariat ini. Nah, itu melebihi kantornya sendiri katanya. Wah, ini sesuatu hal yang memang luar biasa. Nah, kegiatan-kegiatan lain ya seperti tadi, misalnya ada yang ingin menyewa gedung-gedung rapat. Nah, ini bisa juga kita pertimbangkan untuk mereka pakai ya. Karena di sini banyak ruang-ruang yang multifungsi. Ya, jadi ya begitulah kira-kira jadi perancang dari notaris ini sendiri dalam merancang gedung ini memang multifungsi. Karena dia multifungsi, maka sarana yang disiapkan juga menjadi banyak gitu. Nah, gitu ya, Pak. Luar biasa sekali rekan-rekan Notaris Indonesia ya, bahwa gedung pusdiklat TNI ini
bukan hanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari tentang diklat saja, tapi untuk hal-hal yang lain yang menunjang PPNI dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai dia menerima amanah dari anggota, juga hubungan dengan instansi-instansi yang terkait, Pak Itang, ya. Karena kita tahu di Jakarta ini semua instansi yang terkait yang berhubungan dengan pusat kekuasaan ada di Jakarta. Jadi sangatlah membanggakan, ya Pak Itang, ya, mungkin Pak Itang, ya, bahwa legasi gedung ini sangatlah baik, sangatlah representatif dan membanggakan untuk kita semua. Ada Pak tambahan yang lain, Pak Itang? Ya, saya kira di sesi yang terakhir ini. Ya, saya kira memang gedung ini dipersiapkan untuk jangka waktu yang lama, ya. 100 tahun ke depan. Ya, sehingga beberapa generasi setelah kita akan menggunakan sampai cucu-cucu kita. Sama cucu kita yang dari notaris nanti akan menggunakan gedung ini. Nah, itulah legasi yang nanti kita tinggalkan untuk anak-anak cucu kita nanti yang jadi notaris, gitu. Baik. Ada lagi Pak Itang? Saya kira cukup. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya menyebut beliau Pak Itang, ya. Kabid Aset dan Kekayaan PPNI, boleh mencatat kekayaan PPNI, ya. Sudah meluangkan waktunya hadir di podcast PPNI kali ini, Bincang Santai dengan Notaris. Apa yang diterangkan oleh Pak Itang, ya, itu adalah progres beliau selama menjadi Kabid Aset dan Kekayaan PPNI. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita ketemu lagi di ketemu lagi yang akan datang di tema yang lain. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas.